Iku cara GPS. Kowe bahas Lailatul Qadar iku padha kambek awakmu kuwi pengen lunga ning Surabaya, kowe blas gak bahas Kediri, gak bahas Mbaan, gak bahas tol, tapi kowe langsung bahas Mojo, langsung warung. Paham gak? Dadi kowe poso awal, ya awal tak poso nih, paham gak? Awal ya melu tarawih barang sadurunge kuwi, dan kuwi bolong kabeh, terus bareng kuwi mau warung. Ya kowe wong tolol. Kowe gak iso metu saka pintu tol. Yakin gak iso metu ke pintu tol. Sebabnya apa? Mlebumu gak enek. Saiki jajalan kowe. Kowe gak mlebu apa jenenge? Kowe mbuh piye ceritane moro-moro ora tertulis masuk dari berani apa jenenge? Pelosok to ya. Bandar. Kowe gak mlebu kok kono, gak tertulis, moro-moro arep metu ning warung. Nek iso totokne. Nah, itu podo kabeh kowe ngene iki bahas Lailatul Qadar. Tarawih gak tahu, tarawih pas rutinan tok, gitu. Terus mereka, ini malam Lailatul Qadar. Kayes, oh, sebenarnya. Tapi bagi siapapun yang tarawih atau ya paling enggak seposone ya, pokoknya gak maksiat lah ya. Tapi gak maksiat ngono tok. Insyaallah potensimu mesti entuk. Mesti entuk, tenang ae. Asal nopo, Gus? Insyaallah muga-muga kuat. Tapi bahkan Nabi kan perintahnya kita harus lebih serius untuk punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Bahasanya apa Pak? Taharau apa ya? Taharau Lailatul Qadar min al ashril awakhir min Ramadan. Kamu harus serius. Lah artinya kan lebih serius itu berarti kata awal serius gak? Serius. Lah iya Pak. Kata awal serius kemudian lebih serius. Lah kata awal gak? Lah kan piye perasaannya kepala sekolah ada bocah gak tahu mlebu terus ngomong pengen melu ujian. Jalur kartu ujian, kan kudu napu ya. Tapi ya gak apa-apa. Gak masalah. Walhasil Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Aku mau nemu hadis menengah. Saya setuju. Saya aku lagi sih. Aku gara-gara awakmu ngomong Lailatul Qadar ya. Ya saya sambung. Aku di konco jenenge Abah Uli. Gak tau poso tapi sahur. Abah Uli. Abah Uli. Iku mau didongane kanca-kancane muga-muga entuk hidayah. Aku gak mau ngibah, sama nek pengen cepet entuk hidayah, sama sing saged mangan ning soto hidayah. Enak di Kediri nek soto jadi soto hidayah. Kila Pak, dayana. Muga-muga ada kabeh dingapura mbek pangeran. Amin. Iki kak omongane hadis. Jadi lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Kayaknya ini kitab ini. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar. Ada aja sampai dadi kawula sing kebajut, paham gak? Sampai gak disepuro pangeran. Pangeran iku ben wayah buka. Maghrib lho. Maghrib nundung-nundung gak? Sing biasanya gue gak tau ngenteni maghrib, sing hari ini akhir-akhir ini mulai cinta dengan maghrib. Allah Ta'ala itu selalu membebaskan hambanya sejuta orang terbebas dari neraka. Dipastikan tidak akan mampir ke neraka. 1 juta orang per malam setiap kali berbuka. Kayak bengi gue. Fa idza kana lailatul jum'ah a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhu qad istaujaba an-nar. Lah setiap malam Jumat itu kapan berarti? Ben ya. Ben kuwi besok lusa bahasa Inggris. Ben kok bahasa Inggris. Lamu. Bahasa Inggris apa? Tanggalnya? Tomorrow. Bahasa Inggrisnya lusa aja apa? Tomorrow. Kok usah tomorrow gede apa? Aku bisa goblok ya oleh kleru.
malah itu malah meneh bagus itu ya. Besok lusa Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan per jamnya itu 1 juta orang per jam. Khusus malam Jumat ini spesial, paham nggak? Diskon spesial malam Jumat, di mana yang mendapatkan diskon 1 juta per jam di malam Jumat itu qadis taujaba anna. Harusnya tulisannya harus masuk neraka besok. Tapi semuanya dibebaskan. Maghrib sampai subuh. Paham nggak? Maghrib sampai subuh per jamnya. Berarti berapa jam itu? 12 tuh. Hampir 12. Ya gak sampai. 10 jam. Berarti sudah berapa juta itu? 10 juta orang. Adik gak mlebu. Bayang sing wis bengi gak mlebu, sing malam Jumat gak mlebu. Nauzubillahi min. Makanya malam Jumat itu waktu tenanan lah. Weh cukup ini tok ndongone ya Allah. 1 di antara 1 juta ya Allah. Enggak malam Jumat ya Allah, 1 di antara 10 juta ya Allah. Saking dawuh Kanjeng Nabi. Wis ngono tok, paham gak? Ndonga kok ngono tok. Kula mlebet 1 di antara yang 1 juta. Enggak malam Jumat tambah ya Allah, Kanjeng Nabi atus dawuh ya Allah. Kula mbok setunggal mau napa to angel dicangking setunggal mau. Ya, Allahumma amin. Cangking lah sampai ora. La fa idza kana akhiru lailatin minasyahr, ketika sesuk bodone pirang dina? Bodone posone pirang dina? 19. 30. Kita puasanya 30. Masya Allah, piye to sing tukang ngitungi. Gus Makmun ini bagaimana Gus Makmun ini? Kok enggak dibuat 29 saja? Kok enggak tahu krungu innallaha witrun yuhibbul witra? Kok digendepi piye? Oke. Berarti ketika malam 29 berarti Pak ya? Poso terakhir. Malam poso terakhir berarti malam piro iki? Malam 30 no, Bro. Malam poso terakhir. Tarawih terakhir, wis paham gak kowe? Tarawih terakhir, itu gak paham yang goblok tenan. Waduh, masyaallah. Aku malah goblok-goblok ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kejujuran. Masyaallah. Kadang-kadang ngono ya. A'taqa fi dzalikal yaum bi'adadi ma a'taqa min awali syahri ila akhirih. Di malam itu, malam 30 itu, malam tarawih terakhir itu, maka Allah akan membebaskan orang sebanyak atau sejumlah Allah Ta'ala membebaskan orang mulai awal Ramadan. Lah saiki kowe umurmu piro 30, katakan kowe ket mulai umur 12 tahun atau 13 tahun kowe poso. Berarti kan wis 17 tahun kowe. Ben 17 tahun menangi Ramadan terus kowe gak mlebu di antara kowe kan jan super GOBLOK, paham ya? Apa GOBLOOOK, paham ya? Apa ganti kane X? Lah kowe wis sak mono tahun, puluhan tahun, kita semua kemudian gak, Masya Allah tega toh, kita gak masuk di situ, paham tak? Allahumma setunggal, paham ya? Kuwi ditambah sadis ya apa ya? Ya kayak bahasa Arab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Utawa Allahumma innaka afuwun karim. Sajane cara ning Bukhari Muslim itu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi cara di Tirmidzi itu di Imam Tirmidzi di Sunan At-Tirmidzi itu bahasanya innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Jawa ae mok terone malah bingung kowe. Ya Allah, jenengan niku ahli mbuset dosa. Ahli ngapunten dosa. Jenengan nggih remen ngapunten. Mbok di antara dosane umat sak mboten kathah mbok dosa kula nggih melu kebuset. Benjing ke atraksi malih. Lambemu ya kapuk malaikat tenan lho. Ora iso. Niku tenanan lho. Paham gak? Awake dhewe dosane akeh. Jangan sampai Ramadan tidak mampu menghapus itu. Kenapa Ramadan disebut sebagai Ramadan? Kenapa bulan ini menjadi namanya Ramadan? Ya karena punya kemampuan untuk menghapus dosa. Dan kemudian dosa kita tidak terhapus. Ya tolong. Jangan sampai naudzubillah min wes. Ya. Yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua apa? Mulang anak
memberitahu anak-anak kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di Makkah. Bulan-bulannya ya kuwi maulah. Makanya wa alaihi biyen ya sama tak didoi kitab kuno gak didoi kitab kuno. Kitab kuno ini bahasa ngene. Wa alaihi ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Coba bayangkan. Wa alaihi ahlu Makkah, wa alaihi ku ning ngene anu. Apa jenenge? Tanggal 12. Tadi kan kita terakhir kan bahas Kanjeng Nabi kan tanggal 12 ya. Paling banyak rata-rata ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka dulu ahli Makkah, orang sak Makkah itu tumplek-blek ngumpul untuk kemudian memperingati Maulid Rasulullah di tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Iki lho dawuh, biyen paham enggak? Mekah biyen, zaman sing semangat mulutan. Saiki ya malah awakmu sing semangat mulutan. Bagus. Wali ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Sing disebut dengan nama Az-Ziyarah Al-Kubra. Paham? Ziarah paling top, paling gede. Kapan? Tepat Rasulullah dilahirkan. Dulu. Sekali lagi itu dulu. Tapi rata-rata sudah beliau lakukan, beliau mulai ziarah itu orang-orang Mekah dulu itu ziarah fahum yazurunahu yaumas saman. Mulai tanggal 8 itu memang tempat itu sudah mulai penuh. Tanggal 8 Rabiul Awal, paham gak? Tempat itu sudah mulai dipenuhi orang. Wis lah. Nah gini tambih mana? Mbah Ihsan gitu tapi. Mbah Ihsan tambih wa amalul maulid wajlima unas mustahsanun. Kita mengadakan maulid itu sangat baik. Qala al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, gurunya Imam Nawawi rahimahumullah taala. Wa min ahsani ma ba'tu di fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yawm al-muwafiq li yaumi maulid min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhari zinah was surur. Termasuk hal yang sangat baik untuk kita lakukan adalah setiap hari lahirnya Kanjeng Nabi kita ini perbanyak sedekah. Kita perbanyak hal-hal yang baik. Kemudian tolong kalau punya baju-baju yang baru belum dipakai, tolong dipakai ketika Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya Asy-Syafi'il Musyaffa', sang penolong, satu-satunya orang yang mampu menolong dan mengangkat kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk menunjukkan bahagia kita, kecintaan kita, pengagungan kita, dan juga menunjukkan rasa syukur kita karena dianugerahi utusan yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kurun ketiga, kata Al-Imam As-Sakhawi, itu semua orang selalu melakukan maulid. Mulai kurun ketiga. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan maulid itu memang sangat istimewa. Min khawasi annahu amanun fi dalikal am wa busyra ajilah wa nailul bughyah wal maram. Di beberapa kitab ada tambahan seperti itu. Di antara keistimewaan maulid itu adalah ketika kita mau merayakan maulid, maka insya Allah kita akan aman di tahun itu. Mana mulai pas maulidan itu semangat. Siapa tahu kita kalau ada apa-apa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang nyata di depan mata. Wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-mudaffar. Khalifah yang kemudian mengadakan maulid besar-besaran pertama itu adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Diceritakan bahwa beliau itu menyembelih 5.000 kambing. 5.000 akeh gak to? Lek wedhus. Akeh ya? Akeh wong kowe kepingi rencana mbeles sitok sampai saiki sida-sida lho. Mek rencana tok. Ya gak apa-apa. Rencana itu bagus. Iki 5.000 untuk menghormati maulid. Paham? 5.000 wedhus. Dan 10.000 wa asyrata alafi dajajah. 10.000 ayam. Wah. Lagi nyate sak kutho. Wa mi'ata alfin Ubaidah wa salasina alfa suhni halwa. Ada 100.000 kurma disiapkan.
Dan kemudian ada 30.000 nampan manisan, nampan. Kowe paham nampan kowe? Nampan, lengser. Ada 30.000 lengser manisan. Dan yang datang orang-orang top. Pokok beliau itu untuk mengadakan maulid kira-kira mengeluarkan uang sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram sekian, iya Pak? 4 gram sekian, 4 gram emas sekian kan Pak? Satu dinarnya. Kalau 1 gram itu harganya berapa sekarang? 1.500. 1,5 juta. 1.500 yang murni. Lah ya, emas murni itu loh berapa sekarang? 1,5 katakan ya, 1,5 kali 4 kemudian dikalikan 300.000. Jadi kowe sing nyumbang maulidan 75 ojo kemelelet kenteng. Ulama-ulama kuno, pemerintah zaman itu kalau mau maulidan segitu itu biayanya, paham? Untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pun wis walhasil. Nah itu penting untuk kita beritahu anak-anak kita bahwa Rasulullah seperti itu. Wa mata iki Pak. Wa mata lan situ kanjeng Nabi wa tufina lan syariat kanjeng Nabi bil Madinah dal Madinah. Kita juga harus beritahu Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di Madinah al Munawwarah. Beliau wafat juga lagi-lagi di bulan Rabiul Awal di tanggal sekitar tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 2 hari lagi-lagi hari Senin. Hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal sebagaimana pendapat para ulama. Tapi ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal itu penting. Penting yang perlu kamu beritahu ke anak-anakmu bahwa beliau itu wafat di sana dan kemudian dimakamkan di sana. Kapan beliau wafat ini? Kak terangno yo, iki ben umum ngerti kapan bahkan Nabi wafat ini. Wa dzalika hina stad dari ayo semono. Ini penting untuk apa ya? Untuk bahan cerita kita kepada anak-anak kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Wulida nabiyukum yaumal Isnin." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu dilahirkan hari Senin. Kemudian wa kharaja min Makkah yaumal Isnin. Beliau harus meninggalkan Makkah juga hari Senin. Wa dakhala al-Madinah yaumal Isnin. Kebetulan beliau masuk ke Madinah juga hari Senin. Wa tuwfiya yaumal Isnin. Walamma aradu ghuslahu sami'u qailan yaqul ihsiluhu fi siyabi. Ketika Rasulullah wafat kemudian mau dimandikan, ada orang teriak, mandikan di pakaian yang beliau pakai. Mandikan di pakaian yang beliau pakai. Ihsiluhu fi siyabi fa ghasaluhu fi qamisi. Walladzina tawallaw ghaslahu Aliyun wal Abbas wa benahu al-Fadl wal Qasam wa Usamah bin Zaid wa Syakiran. Beliau mandi itu airnya pakai pakaian yang beliau pakai ketika beliau wafat, dan yang memandikan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kedua putranya yakni Sayyidina Fadl dan Sayyidina Qasam yang makamnya itu ada di Uzbek. Ya kan? Sayyidina Qasam di Uzbek kan? Sayyidina Qasam, kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid, dan kemudian Sayyidina Syakiran. Sayyidina Syakiran ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, yang pada akhirnya mengawal beliau sampai beliau wafat. Syakiran radhiyallahu taala anhum jami'ah. Kanjeng Nabi dikafani dengan 3 lapis. Dikafani dengan 3 lapis. Wa kufina fi salasati aswab bidin laisa fiha qamis wala imamah. Walamma farahu min jihazihi yaum Selasa. Beliau selesai dimandikan kemudian dikafani. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya dirupoko, diapane Pak? Dirupoko itu apa nih? Disemayamkan atau di apa istilahnya ya? Pokoknya dihormati. Beliau itu selesainya semua rentetan itu semua hari Selasa. Beliau wafat hari Senin, tapi beliau selesainya di
hari Selasa. Wudi'a ala saririhi fi baitihi, kemudian setelah selesai memandikan dan lain sebagainya. Karena begini Pak, memang para sahabat itu mau memandikan beliau ragu sebetulnya ini wafat atau hanya sekedar karena situasinya Kanjeng Nabi itu kayak Kanjeng Nabi mendapatkan atau menerima wahyu. Jadi sahabat itu mamang, ragu. Akhirnya menunggunya agak lama, termasuk menyelesaikan ini semua. Hari Selasa disemayamkan, kemudian disolati. Ya Allah, summa dakhalan nas afrada yusalluna alaihi rijal fan nisa fasibyan. Masing-masing para sahabat masuk satu persatu dan semuanya sholat, tidak ada yang jamaah. Semuanya sholat sendiri. Semuanya sholat sendiri. Gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi makmum. Sholat duduk. Walam ya ummahum ahadun. Tidak ada. Wahtalafu fi maudhi'i qabrihi, kemudian mereka geger lagi. Para sahabat geger lagi, ini mau dimakamkan di mana? Faqala Abu Bakrin sami'atuhu yaqul ma dufina nabiyyun illa haitsu yamut. Maka Abu Bakar mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, seorang nabi dimakamkan di mana dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana keterangan-keterangan yang ada di kitab Muwatta dan yang lain. Khilaf maneh wis ya disepakati, karena dawuhnya Abu Bakar disepakati. Kalau dia meninggal di rumahnya atau di kamarnya dari Aisyah, maka makamnya di situ. Geger maneh. Waqtalafu hal yulhadu au la. Hal yulhadu au la. Mau kita bikin lahat, luang landak, kalau dalam bahasa santri istilahnya luang landak. Luang landak itu sing lebu ya Pak ya. Jadi corong ini dia kan mulon ya. Jadi gawe terus kemudian kita kayak bikin gua gitu loh, paham enggak? Nah, ke barat itu namanya lahat. Apa pakai apa istilah ya? Cempuring. Syak, cemburi itu ya kayak kita biasanya, paham enggak? Nah, mati ya sih tak ben-benak ke praktek. Ya lah, paham Pak? Kan begitu. Kalau syak itu kan kita kedul, kemudian tengahnya kita kasih lubang, nah itu syak. Tapi kalau lahat itu enggak, lahat itu masuk, paham enggak? Lah Kanjeng Nabi ku dipiyek nih. Geger tok. Akhirnya lagi-lagi ada yang dawuh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-lahdulana wa syak li ghairina. Dan Nabi dawuh bahwa kalau umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah itu sebaiknya pakai syak. Ya tadi itu cepuri kuwi ning tengah kuwi. Malah kaya ngene dhewe iki lho, paham enggak? Tapi kalau kita sebaiknya pakai lahat. Faktornya nang kono Pak, paham enggak? Nang Mekah, lemahnya atos. Lalat lahat itu kita lakukan di sini, apalagi musim hujan kayak gini. Misalnya habis ini kamu mati, misalnya lagi. Ojo lah, ojo. Muka-muka kafir umur itu. Amin. Nah tapi yo lek sampai ngono tenan Bos. Iku lek digawe lahat itu potensinya apa jenenge? Ambrol. Longsor, ambrol karena tanah kita kan kayak gitu. Karena kita tanah surga ya bro. Ya kan? Ayo. Wes, selesai. Sepakatan Kanjeng Nabi pakai lahat. Iya bro. Wes, mariku. Ya Allah. Terusannya apa ya terusannya? Nanti kok malah hilang itu. Kemudian Kanjeng Nabi Selasa malam akhirnya baru bisa dimakamkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Maka ada yang mengatakan Kanjeng Nabi ini wafate waktu duha. Berarti kan besok malamnya, paham? Senin waktu duha besok malam. Ya lumayan lama ini. Kok besok malamnya ya? Salah. Lusa, paham? Enggak sih. Lailatul Arbi'ah itu berarti malam Rabu berarti besok malamnya, benar ya? Oh iya benar.
Wa inna ma ukhirat dafnuhu ma'annahu nuhiya anhu. Di mana Rasulullah sangat tidak suka kalau mayat itu kemudian dibuat lama. Kenapa? Li adamit tifaqihim ala mautihi. Karena pada akhirnya sampai akhir sahabat masih ada yang ngengkel, kan Nabi belum wafat. Kan Nabi belum wafat. Artinya masih banyak sahabat yang merasa bahwa gak mungkin kan Nabi mungkin bahkan Nabi niku wafat. Faqala ba'duhum inna ma akhadahu maka ya'khudhuhu indal wahyi. Mereka semua memiliki pendapat tidak bahwa kanjeng Nabi ini persis keadaan di mana kanjeng Nabi keturunan wahyu. Untuk wahyu. Ya begini nih situasinya. Ini nggak mungkin wafat. Kita tunggu saja. Nanti kanjeng Nabi akan sadar. Itu semua terjadi karena apa? Wasabahu annahu lamma qubida sallallahu alaihi wasallam duhisha ashabuhu dahsyatan azimatan wa rakat uquluhum wa hasyat ahlamuhum fa'afhamu waqtalatu wa sa'u firaqan sebabnya mereka nalika kanjeng Nabi wafat itu semua sahabat kehilangan akalnya. Sahabat bingung luar biasa. Ya, duhisha ashabuhu dahsyatan azimatan. Bingung kabeh, semuanya super panik. Warakat ukuluhum, akalnya semuanya hilang, nalarnya semuanya hilang. Rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum, semuanya terkejut sejadi-jadinya, semuanya tidak bisa menerima keadaan. Wa afhamu waqtalatu, wa afhamu waqtalatu, wa afhamu, bisu mendadak, paham? Jadi sahabat-sahabat top segagah-gagah, semuanya ashabi ra'yi itu semuanya dia, karena memang tidak bisa ngomong. Afhama itu begitu prakteknya, bingung, kendaraan suara, saking banget nangis, paham berapa? Jadi bisu karena terlalu banyak nangis, kehabisan suara karena terlalu banyak. Ini Rasulullah Pak Suseda, paham gak? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewafat nangis kabeh sampai ke situasi ini. Masya Allah. Di antara yang sangat protes Rasulullah wafat itu Sayyidina Umar. Faja'ala yasihu wa yahlif ma mata Rasulullah. Beliau bersumpah, beliau berdiri, beliau berteriak, Rasulullah belum wafat. Rasulullah sekelas Sayyidina Umar, paham berapa? Ini sekelas Sayyidina Umar. Sekelas Sayyidina Umar, beliau merasa Rasulullah belum wafat. Bayangkan, bahkan beliau akan memukul siapapun yang menganggap atau mengatakan Rasulullah wafat. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Bayangno, Sayyidina Ali mantune wong paling top, cerdas luar biasa. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Lumpuh. Sayyidina Ali langsung di saat itu. Wa ahrasa Utsman. Sayyidina Utsman bisusu, tidak bisa ngomong satu arah pun. Wa adna Abdullah bin Unais hatta mata kamat. Abdullah bin Unais, sahabiyun jalil, dia sakit sampai mati. Sahabat, betapa luar biasanya cintanya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa menunggu lama itu memang alasannya begitu. Karena semua tokoh-tokoh yang dinantikan pendapatnya itu semuanya nggak jelas. Sayyidina Umar sakmono gagahe, sakmono tatage, Sayyidina Umar tidak bisa apa-apa. Marah-marah ke sana kemari hanya untuk mukulin orang yang ngomong kanjeng Nabi sudah wafat. Sayyidina Ali lumpuh. Sayyidina Utsman bisu. Sayyidina ya Allah ya Rabbi ya Karim Abdullah bin Unais gerah. Ya Allah, satu-satunya orang yang masih beberapa sahabat yang masih tegak, masih mampu berpikir secara jernih, itu disebutkan hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Sayyidina Abbas,
kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dua orang yang masih mampu berpikiran jernih, berpikiran normal. Dewi Aisyah cerita, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu tidak ada. Abu Bakar kebetulan tidak ada, pas kerja. Abu Bakar itu kan pengusaha. Beliau itu ada di daerah Nusuk, ada daerah min awalil Madinah. Pokoknya ya mungkin kalau di sini gitu mana ya daerah yang dingin yang agak puncak di mana yang dekat sini? Malang. Ya mungkin di dulu sana ya, mungkin gitu ya. Kalau Kediri sekitar Kediri loh, yang agak puncak sana. Kemudian Sayyidina Umar teriak-teriak, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah tidak meninggal, tidak wafat Rasulullah. Akhirnya faja'a Abu Bakrin fakasyafa anhu wa qabbalahu. Abu Bakar baru datang. Setelah sekian waktu Abu Bakar baru datang, kemudian kafannya dibuka, kainnya dibuka, langsung diciumi Rasulullah. Tatak loh tapi dalam kondisi tatak, paham nggak? Diandungi Rasulullah, diciumi. Wa qala bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Ya Allah, demi Allah, jenengan ganteng pol. Jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati. Ya Rasulullah, jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikuka Allah al-mautataini abada. Jenengan ngrasakne sedo namung sepindah niki kanjeng Nabi. Saestu pun namung sepindah niki. Summa haraja faqal ayyuhal halif ala rislik. Langsung Bakar nyos menemui banyak orang. Sapa mau sing sumpah. Nek kanjeng Nabi gak sedo. Sing tenang. Awakmu sing tenang. Sing tenang. Pikiran sing tenang. Kemudian mergo dikesak Abu Bakar, Sayyidina Umar segan. Sayyidina Umar berdek. Dalam kan panjang kabeh Abu Bakar sangat menghargai. Fajala Umar. Kemudian Sayyidina Umar duduk. Fahamidallah Abu Bakar. Langsung Abu Bakar berkhutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sana Allah wa qal ala man kana ya'budu sayyidina Muhammadan fa inna sayyidina Muhammad qad mat. Siapapun di antara kita yang menyembah Rasulullah Muhammad hari ini, dia sudah mati, dia sudah wafat, dia sudah sedo. Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun baqin la yamut. Siapapun yang menyembah Allah, Allah hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan semuanya pasti akan mati. Kemudian beliau membaca ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul. Muhammad hanya satu di antara sekian banyak utusan. Semuanya sudah pada wafat dan Muhammad pasti akan menyusul. Langsung semua sahabat yang lagi protes akan kematian Rasulullah semuanya duduk, semuanya tenang, dan semuanya merasa baru pertama kali mendengar ayat itu dari mulut Abu Bakar. Kesannya kayak Rasulullah belum pernah membacakan ayat itu, karena semuanya tidak berpikir normal, tidak berpikir rasional. Insya Allah. Makanya semua ulama sepakat itu adalah hari di mana terjadinya musibah paling besar yang pernah dialami umat Islam sampai hari kiamat, yakni hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Pun walhasil pada akhirnya semua berteriak inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi al-Madinah, beliau sebagai Ansari, beliau sebagai Al-Madini, orang Madinah asli, mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah kayak cerahnya hari di mana Rasulullah datang dari Mekah
nyampe di Madinah, kata beliau. Tapi falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tapi ketika Rasulullah wafat, hari itu menjadi hari tergelap yang pernah ia lihat, yang pernah beliau saksikan. Hari paling gelap karena semua sinar hari itu di Madinah padam. Semuanya tidak kelihatan. Artinya kabeh gak bisa mikir, paham gak? Artinya wis pedotol kabeh. Illa Sayyidina Abbas kabeh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pun wis mriki lah. Ya lam ilahuna wallahu ta'ala.